Pemirsa, pemerintah menegaskan keseriusan menyelesaikan kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sejumlah langkah diambil sebagai tindak lanjut menjadikan keselamatan para pelajar dan ibu hamil sebagai prioritas utama. Bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden bukan sekedar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Kemudian diperintahkan semua kementerian lembaga, Pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikan ini. Jadi pemerintah daerah, kementerian lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu tapi aktif melakukan pengawasan. Ya, memang sertifikat layak higienis dan sanitasi itu syarat, ya. Tetapi setelah pasca kejadian sekarang mendapat perhatian khusus, harus atau wajib hukumnya, ya, setiap SPPG harus punya SLHS, harus akan dicek, karena kalau tidak ada ini nanti kejadian lagi, karena keselamatan adalah anak-anak kita, ya, itu adalah prioritas utama. Jadi SLHS, sertifikat layak higienis dan sanitasi wajib untuk seluruh SPPG. Pemerintah menegaskan keselamatan para penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis adalah prioritas utama. Lalu bagaimana rekomendasi dari pakar gizi agar keracunan tidak lagi terjadi di kemudian hari? Langsung saja kita tanyakan ke Guru Besar Ilmu Gizi dari Institut Pertanian Bogor, Profesor Hardinsyah, yang saat ini sudah terhubung bersama kami melalui saluran Zoom. Selamat sore, Prof. Apa kabar? Selamat sore, Kak Doni. Kabar baik. Ya, Prof. Apa hasil analisa Anda ini terhadap fenomena keracunan MBG nih, Prof? Iya, memang setiap penyelenggaraan makanan berskala besar atau massal, apalagi di masyarakat, itu ada potensi risiko, ya. Dan itu udah perjalanan panjang berbagai negara. Nah, tugas kita tentunya, apalagi program baru, harus berupaya menilai faktor-faktor risiko tadi, potensi-potensi di mana titik-titik kritis yang harus dikendalikan, membuat pedoman, menegakkan pedoman tersebut, melaksanakan pedoman tersebut dan mengawasinya. Ya, jadi kalau titik-titik kritis tadi kita ada yang terabaikan, ya, oleh si pelaksana di lapang, barangkali karena hilap, lupa pengawas, atau tadi seperti Pak Menko Zulkifli Hasan katakan soal ada yang kealpaan tentang sertifikat layak higienis dan sanitasi, ya itu memang harus dipersiapkan dari awal. Ya, Prof, saya ingin tanya, kalau misalnya dari bahan baku itu sudah diawasi, kemudian prosesnya sudah diawasi, apakah bisa terjadi kemungkinan makanan itu berubah menjadi makanan yang beracun gitu selama dalam kurun waktu tertentu atau dalam masa distribusinya, Prof? Ya, jadi kita sebut istilahnya sebenarnya bukan beracun, ya. Jadi insiden keamanan pangan, ya, ada gangguan yang potensi mengganggu kesehatan, ya, dari makanan. Nah, kalau tadi dari pengadaannya udah ada faktor yang berisiko mengganggu kesehatan, udah dicicipi oleh entah itu tenaga gizinya atau orang ditunjuk di SPPG-nya, di dapurnya, kemudian keluar dari SPPG tadi, maka ini kan masih ada kemungkinan berapa jauh dia tempuh. Memang logikanya dianjurkan di Polman dalam setengah jam itu harus nyampe, ya. Tapi setelah nyampe di sekolah dengan variasi lokasi, ya, apakah langsung dimakan apa tidak di sekolah, ya? Karena kalau lebih dari 4 jam itu, ya, makanan yang baik pun akan berisiko jadi tidak aman gitu. Ya, artinya itu bisa terjadi potensi keracunan, ya, Prof, ya? Iya, karena tadi kelamaan didiamkan sebelum dikonsumsi, ya. Iya.
Jadi ada apalagi ya kalau misalnya ada karena masalah-masalah konflik politik ya, kita nggak tahu ya, eh, ada yang menggantikan ketika itu dititip di sekolah sebelum diberikan, itu kan juga ada potensi risiko. Jadi kalau dia udah sampai sekolah harus jelas siapa yang menerima, Ya. siapa yang menunggu, ya. Kemudian sebaiknya ada yang mengamati satu box sampel, apakah makanan ini ada berubah bentuk, ada berubah rasa, warna dulu ya, Ya. kemudian aroma. Kalau aromanya aneh, nah itu harus dilaporkan, di stop dulu, jangan dibagikan. Terus dicicipi, apalagi kalau dicicipi ya, ada guru merasa mual, ya di stop dulu. Jadi kan artinya ada titik yang harus kita kendalikan, jangan dulu dibagikan sebelum ada yang menggunakan indera penciumnya sebagai organ elektrik, ada yang menggunakan indera perasanya. Ya, Dan indera artinya matanya dari gitu. hulu ke hilir ya Prof ya, dari dapur kemudian Iya. di perjalanan dan sebelum dikonsumsi oleh Sampai ke peserta mulut si didik. anak itu harusnya ada pengawasan, ada titik-titik yang harus dikendalikan. Iya. Prof, ini kan sebenarnya sejak proses awal di dapur itu kan ada supervisi dari pemerintah. Artinya ada pihak-pihak yang memang ditugaskan untuk mengawasi, menjaga kualitas makanan itu. Kok bisa kecolongan, Prof? Ya pertama harusnya kan ada pertinggal di SPG, di dapur SPPG harusnya ada pertinggal kan. Ya. Jadi kalau ada keracunan diperiksa nih yang pertinggal tadi. Kalau yang diperiksa yang ditinggalin tadi di dapur SPPG ternyata aman, nggak ada cemaran, berarti ini setelah keluar dari dapur kan. Iya, dalam perjalanan bisa terjadi Nah, ya. ada nggak? Nah memang kalau di daerah perkotaan tuh bisa ada ya video cam di sekolah. Tapi kan nggak semua sekolah kita punya video cam bisa melihat itu makanan ada yang Ya. Baik pemirsa, kami mengalami kendala sinyal dengan Prof. Hardinsyah. Kita akan lanjutkan diskusi kita sesaat lagi. Tetap bersama kami segera kembali. Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan diskusi kita. Saya masih berbincang dengan Guru Besar Ilmu Gizi dari Institut Pertanian Bogor, Profesor Hardinsyah, yang terhubung melalui sambungan Zoom. Prof, sudah bisa kembali bersama kami, Prof? Ya, silakan. Ya, Prof, ini ada apa ya? Bagaimana cara mengantisipasinya, Prof? Karena kan prosesnya cukup panjang dan banyak orang yang terlibat dalam mata rantai pengawasannya. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemerintah, khususnya pengelola dapur ini, Prof? Ya, pertama tentunya meningkatkan pengawasan ya. Pengawasan tadi ada yang sifatnya formal dibentuk oleh pemerintah, lintas sektor, apalagi karena ini makanannya sifatnya makanan siap jadi dan kategorinya bukan pangan kemasan. Ya. Berarti peran dinas kesehatan kalau di daerah ya, kalau di pusat berarti Kementerian Kesehatan. Jadi kegiatan koordinasi pengawasan antara BGN dengan Kemenkes dan dinas kesehatan di lapang, ada korwilnya kan ya tiap provinsi. Juga sebagian kan juga akan ada makanan komersial ya. Betul. Yang mungkin ada susu yang di dalam kotak. Itu kan ada rencana pembagian susu dalam kotak itu berarti di bawah Balai POM kan ya. Ya. Sehingga Balai POM, Dinas Kesehatan dengan ujung tombaknya BGN ya itu tentunya perlu satu kesatuan koordinasi apakah sekali seminggu, sekali sebulan ya. Kalau setiap hari oleh tenaga gizi di tempat masak SPPG. Nah, sekali seminggu apakah dipantaunya oleh siapa? Apakah tenaga puskesmas yang dialokasikan? Nah, ini tentunya juga kalau itu belum ada anggarannya di jajaran Kemenkes, puskesmas ini kan perlu diadakan. Ada kegiatan tapi kalau nggak ada dana pasti juga akan jadi problem.
Nah, ketika itu tadi sudah sampai ke sekolah, sekolah barangkali juga saya dengar memang belum ada dianggarkan untuk guru makan ya, Ya, atau untuk kepala sekolah yang mencicipi misalnya diberi tanggung jawab. Ini kan berarti ada porsi yang harus dilebihkan, ya, sehingga itu ada anggarannya. Kalau enggak kan yayasan yang memproduksi merasa enggak cukup anggaran khawatirnya gitu ya. Jadi memang perlu ditelusuri dari awal. Ketika pengadaan itu kan ada sertifikat-sertifikat pengadaan pangan yang aman juga ya. Kalau pangan hewani ada NKP namanya ya. Ya, jadi termasuk tadi tempat masaknya tadi sertifikat ya, layak hygiene dan sanitasi tadi. Orangnya juga orang-orang yang di dapur itu tentunya juga tidak sakit ya. Kalau sakit tentunya jangan dipaksakan, harus ada pengganti ya. Nah, ini juga tidak boleh ditolerir ya, jangan sampai tenaga masaknya sakit kemudian masih dipekerjakan karena nggak punya sistem cadangan. Begitu juga misalnya tadi ya, yang tenaga gizi yang mencicipi atau memulai tes organoleptik sehingga dinyatakan layak ya, aman untuk dibawa naik kendaraan misalnya. Jadi semua rantai ini perlu ya, ada pengawasannya. Prof. Mungkin ada yang 3 bulanan, ada yang bulanan, ada yang tiap minggu, ada yang tiap hari. Ya, apa rekomendasi Anda, Prof, kepada pengelola dapur ini bahwa mungkin mereka bisa menggunakan bahan baku makanan yang memiliki kualitas gizi yang tinggi, tetapi memiliki daya tahan yang cukup kuat untuk ya dalam waktu tertentu misalnya, Prof. Apakah ada jenis-jenis yang bisa digunakan? Ya jelas, kalau bumbu-bumbu kan ada yang awet, garam, gula, tapi kan tetap harus dia ditutup tidak sampai kena uap air ya. Atau bawang misalnya bisa tahan beberapa hari. Tapi ketika pangan hewani ya, daging, ikan, daging ayam atau daging giling itu kan harus punya cold storage ya. Harus punya tempat pendinginan ya. Nah, bayangkan kalau 3.000 satu hari, itu berarti kalau menunya hari itu ada ikan, berarti kan ada 3.000 potong ya. 3.000 potong berarti berapa size cold storage harus disiapkan ya. 3.000 kalau dalam arti 1 kilonya 10 aja misalnya, itu kan kapasitas 300 kilogram ya. Ya itu baru untuk hari itu, yang padahal dia bisa mencadangkan juga untuk 2-3 hari biar enggak masalah kontinuitas supply-nya misalnya kan. Jadi perhitungan-perhitungan nih, kalau ternyata datang ayam ya 600 kilo, cold storage-nya cuma ada 300 kilo, berarti kan itu ada kemungkinan ditaruh sembarangan misalnya. Nah, ini menurut saya tadi pentingnya tadi sertifikat layak hygiene dan sanitasi, bahwa peralatannya memang memenuhi persyaratan. Orangnya juga memenuhi persyaratan, tempatnya memenuhi persyaratan, lingkungannya memenuhi persyaratan. Untuk sertifikasi itu harus di-assess setiap waktu berapa lama, Prof, menurut Anda? Ya, itu 1 sampai 2 tahun ya, tergantung tingkat risikonya. Tapi kalau untuk dunia komersial sih 1 sampai 2 tahun ya. Oke. Prof, apakah... Tapi kan ada pengawasan di dalam itu kan? Iya. Apakah sekali-sekali disidak, apakah cold storage-nya jalan, apakah listriknya cukup apa enggak. Jangan-jangan cold storage-nya gede, tapi listriknya taruhnya mati gitu kan. Ya. Prof, apakah untuk memenuhi standar gizi tertentu atau standar gizi minimum, itu ada nilai ekonomis dari bahan baku? Saya khawatir dengan anggaran Rp15.000 per peks per anak itu tidak mampu mencapai angka minimum gizi yang diinginkan, Prof. Sebenarnya itu kan sudah pernah dihitung ya. Jadi saya juga pernah menghitung, bahkan secara manual saya kombinasikan dengan secara AI ngitungnya ya. Sebenarnya bisa itu ya. Yang penting kan tidak dibebankan memberikan susu setiap hari, apalagi setiap minggu. Karena yang paling mahal itu ya susu tadi. Tapi bisa sederhana Kak Doni bisa hitung deh ya. Beras misalnya 100 gram untuk masukkan 200 gram nasi sekali makan. Itu kan berarti 1/10 kilo, 1 kilo beras yang bagus lah. Yang sifatnya partai besar ya 15.000, 1.500 untuk nasinya 200 gram.
Kemudian ayam 1 kilo dipotong 8 misalnya, itu kan 125 gram ya, di luar dari kepala dan kaki kotorannya. Ya. Ya, jadi paling nggak dia dapat 125-150 gram. Kalau ayam 1 kilo itu 30.000, udah saya mahalin lah. Tetangga saya cuma 25.000 1 kilo ya. Nah, itu kan kalau dibagi 8, berarti sekitar 3.500, 5.000. Yang mahal tuh lauk kan. Sayur paling satu porsi itu 500 perak ya. Kemudian ada bumbu-bumbu barangkali 500 perak. Kemudian ada apalagi bahan bakar ya dan lain sebagainya. Jadi bisa 10.000, bahkan dia tercadangkan buah misalnya. Kalau jeruk isi 6 misalnya ya. Ya. Sekarang katakanlah kalau jeruk dari Sumatera Kalimantan 40.000 1 kilo, isi 8, 5.000. Nah itu dia buah tadi yang mahal sama. Jadi kalau tadi misalnya 5.000 ditambah jeruk yang 6 atau 8 1 kilo, ya yang 4.000-an. Kalau partai besar kan bisa 4.000. Maka 10.000 tadi memang kan kalau upahnya kan lain lagi. Ya. Biaya kendaraannya kan lain lagi. Ada lagi beyond dari 10.000 tadi. Betul, Prof. Saya ingin konfirmasi, artinya kualitas gizi yang diterima oleh peserta didik dalam satu pack makanan bergizi gratis ini sebenarnya tidak berkait langsung dengan kasus keracunan makanan yang dialami di beberapa wilayah, begitu Prof ya? Saya nggak bisa jawab itu. Yang saya bisa jawab bahwa 10.000 itu bisa untuk di Pulau Jawa. Kecuali soal distribusi nanti itu bicara akan beda ya. Ya. Di Papua, NTT, luar Jawa akan beda. Tapi tadi kita bicara bahan ya untuk di Pulau Jawa. Satu, bahwa ada, kan kita juga pernah dengar teori perilaku manusia ya. Kalau nggak ada pengawasan, maka ada kecenderungan manusia tadi berbuat salah. Iya. Atau di dalam dunia korupsi kan manusia itu tend to be korup kalau nggak ada pengawasan. Ya, tapi saya tidak menghubungkan kejadian ini ya, karena saya nggak punya bukti. Tapi sifat perilaku manusia kalau nggak ada pengawasan ya Cenderung korup ada begitu ya? berbuat salah untuk kepentingan diri. Ya. Oke, nah ini kan soal pengawasan, Prof. Tapi kan di setiap SPPG itu kan ada ahli gizi yang ditugaskan. Kira-kira untuk preventifnya bagaimana, Prof? Ya, ahli gizi itu kan nggak berdaya kalau dia kan yang memiliki itu kan yayasan ya. Oh, Dia statusnya kan pekerja di sana. iya. Jadi kita nggak bisa hanya seseorang. Ini kan kerja bersama nih. Ada 3 orang sarjana, ada 20 sampai 30 orang tukang masak, ada 1 pemilik yayasan, ada bendara yayasan, ya. Jadi ada Kompleks mitra sekali ya, Prof ya? dari MBG kan di sini. Iya. Ya. Ketika ke sekolah ada guru, ya. Jadi bahkan bagus juga ya kalau ada pengawasan informal melibatkan orang tua. Di Bandung kan saya lihat di media udah demo orang tua dan guru ya. Iya. Harusnya guru dan orang tua itu bisa menjadi, ada satu tim terdiri barangkali 5 orang jadi pengawas. Bisa aja sekali seminggu mereka melihat atau bergiliran sekali 2 minggu ya mengawasi secara informal maksud saya ya. Karena dia merasa ini anak saya akan diberi makan. Yuk kita tanpa ada sistem honor segala. Sifatnya voluntary ya, mengimbangi pengawasan formal dari pemerintah. Iya. Prof, ini ada beberapa contoh kasus. Bahkan kalau perlu kampus-kampus mahasiswa juga diberi kesempatan kan bagus ya. Iya, iya. Prof, misalnya begini, ada beberapa contoh cara kasus. komunikasi yang baik, jangan sampai nanti asal informasi aja keluar belum tentu benar. Jadi sistem komunikasinya harus ada diregulasi, jangan asal posting saja gitu kan. Iya, iya. Ditakutkan juga nanti malah menimbulkan kepanikan masyarakat karena berita bohong ya, Prof ya. Tapi Prof, misalnya begini, ada beberapa kasus di Jakarta misalnya karena kepadatan penduduk dan jalur distribusi yang sangat padat sehingga durasi perjalanan makanan dari dapur menuju ke sekolah itu membuat kualitas makanan jadi terganggu. Apakah Anda melihat ada potensi dari situ membuat peserta didik mengalami keracunan, Prof? Ya, saya masih berusaha untuk berkomunikasi dengan Prof Hardinsyah melalui sambungan Zoom.
Tapi sepertinya Prof. Hardin saat ini sedang berpindah tempat sehingga mengalami kesulitan sinyal melalui Zoom yang kami hubungi. Kami akan coba terus menghubungi Prof. Hardinsyah. Kita akan coba hubungi di kesempatan berikutnya. Sambil menunggu dialog berikutnya, pemirsa, saya ajak Anda untuk menyimak berita berikut ini. Prof. Hardinsyah sudah bergabung kembali? Iya, Ya. sebentar, kasih 2 menit, saya mau naik lift dulu. Oke, baik, Karena Prof. sini nggak bagus. Oke. Setelah berita ini saya akan hubungi kembali Prof. Hardinsyah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengakui pelaksanaan makan bergizi gratis masih belum maksimal. Masih banyak kekurangan hingga kasus keracunan massal. Namun Presiden menegaskan MBG yang sudah dirasakan 30 juta orang lebih banyak manfaatnya dibandingkan kekurangannya. Presiden Prabowo Subianto belak-belakan soal program makan bergizi gratis saat berpidato di penutupan Munas 6 PKS Senin 29 September 2025. Prabowo menegaskan hingga kini penerima manfaat MBG sudah mencapai 30 juta anak dan ibu hamil. Namun demikian, Presiden mengakui masih terdapat kekurangan dalam program MBG, termasuk kasus keracunan massal. Ia memastikan program MBG akan terus dievaluasi agar semakin baik, sebab menurutnya manfaat MBG jauh lebih besar dibandingkan kekurangannya. Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Ini tidak membuat bahwa kita puas dengan itu. Tapi namanya usaha manusia yang demikian besar, yang belum pernah dilaksanakan, saya kira, dalam sejarah dunia. Berhasil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerimaan manfaat. Presiden yang cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun. Kita 11 bulan sudah 30 juta. Presiden Prabowo sendiri langsung menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri membahas program MBG. Rapat digelar setibanya Presiden di Bandara Halim usai lawatan ke luar negeri. Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Presiden menginstruksikan perbaikan tata kelola di SPPG. Prabowo menekankan keselamatan anak merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. Bapak Presiden dan arahan beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden bukan sekedar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Kemudian diperintahkan semua kementerian lembaga, Pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikan ini. Di Kementerian Daerah, kementerian lembaga terkait juga harus bersama-sama. Tidak menunggu, tapi aktif melakukan. Zulhas juga memastikan koordinasi antar kementerian dan lembaga akan terus dilakukan untuk mengambil langkah cepat dan serius demi memastikan program MBG berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Tim Liputan NTV melaporkan. Saya masih bersama Prof. Hardinsyah. Prof, meski angka keracunan itu kata Presiden Prabowo hanya 0,00017%, tapi ini bukan soal statistik semata, ini menyangkut nasib anak-anak kita. Kalau dievaluasi secara menyeluruh, dari mana mulainya dan apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemerintah, Prof? Silakan. Ya, bagaimanapun kita berhadapan dengan risiko gangguan kesehatan ya, yang disebut tadi insiden keamanan pangan yang tidak aman.
risiko kesehatan itu bisa berlanjut pada risiko yang lebih parah lagi gitu ya, kalau itu dibiarkan. Karena itu lagi-lagi secara darurat barangkali saran saya mitra-mitra penyelenggara MBG yang tadi belum bisa diperbaiki hygiene sanitasinya, ya bagusnya di stop dulu gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, segera diberikan apakah masalah belum dilatih atau masalahnya memang peralatannya yang belum layak. Nah itu tentunya diperbaiki, disempurnakan. Kapasitas cold storage-nya, bagaimana layout dapurnya. Sebenarnya BGN kan sudah punya pedoman itu ya. Hanya seperti saya dengar kemarin ada beberapa kejadian yang berinsiden tidak aman pangan ini karena memang tidak memenuhi sepenuhnya SOP. Jadi bagaimana SOP tadi bisa terpenuhi. Ya. Nah, kalau soal tenaga tentunya SOP-nya juga kan sudah jelas ya, ada tenaga akuntan, ada tenaga gizi, ada tenaga sarjana lainnya, dan ada sekian puluh pemasak. Ya. Jadi tentunya harus di-make sure dia punya keterampilan masing-masing sesuai dengan pembidangannya. Baik itu berkaitan kalau gizi, menakar jumlah nyusun menunya sehingga benar memenuhi 1/4 sampai 1/3 kebutuhan gizi harian, dan menjamin keamanan, bahkan nanti juga mengukur status gizinya bersama puskesmas di berbagai sekolah dan sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Baik, Prof. Hardin, terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan, Prof. Selamat malam. Ya, pemirsa, demikian diskusi kami dalam NTV Prime Dialog. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan beragam berita lainnya. Tetap bersama NTV Prime.